Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Liyun, yaitu di part ke-9. Langsung saja. Bang Dayat, bonceng gadis imut, dan cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Chen Hai bersama Liyun di sana yang sedang tengkurap. Lalu Chen Hai pun bergumam, orang ini terlalu santai. Apa dia tidak tahu betapa berbahayanya situasinya sekarang? Seniman bela diri biasa mungkin bakal kehabisan napas oleh tekanan udara ini. Kenapa dia tidak merasakannya sama sekali? Apa cuma prajurit yang bisa merasakannya? Sambil terlihat Liyun di sana yang juga bergumam, aura pedang barusan seharusnya bisa membuatnya takut. Dia juga menghalangi. Sambil mereka berdua mencoba bangkit dari tengkurap, lalu Chen Hai pun berkata, kamu mungkin tidak mengerti situasi saat ini. Kita sudah dipojokkan oleh seseorang. Tujuan dari aura pedang ini adalah untuk memaksa kita menjelajahi jalan. Sambil Liyun di sana pun bergumam, apa yang dia omongkan masuk akal juga. Sayang sekali kau tidak jadi detektif. Bukannya dia sudah jadi milik 6 pintu. Sambil terlihat juga Chen Hai yang mengendap-endap merangkak, dan ia pun berkata, ikuti aku dengan benar, jangan terlalu jauh dariku, kalau tidak hidupmu bakal bahaya. Sambil Liyun pun memandanginya, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan perkampungan yang sangat sepi di sana. Lalu Chen Hai pun memandangi perkampungan itu sambil berkata, tampaknya Yudang dari keluarga Huang bersembunyi di sini, dan sepertinya mereka belum menemukan kita. Tetap di sini, jangan kemana-mana, aku akan memeriksanya. Di sana Liyun pun berkata, Tuan, tunggu dulu, rumah itu sangat aneh. Sambil terlihat Chen Hai di sana yang terkejut, lalu Liyun pun berkata lagi, coba Anda lihat rumah itu, seperti ada yang dipakai, tapi tidak ada asap atau api sama sekali. Jelas ini mencurigakan. Selain dari memasak, memangnya mereka tidak perlu mengeringkan pakaian mereka? Sambil terlihat jemuran di sana yang kosong, lalu Liyun pun berkata lagi, akhir-akhir ini cukup lembab, apalagi di dalam ruangan, dan tidak akan kering kalau tidak terkena sinar matahari, kecuali kalau mereka punya satu potong pakaian sehari. Lalu Chen Hai pun berkata, bagaimana kamu bisa mengetahui keanehan ini? Liyun pun menjawab, itu cuma karena pengalaman, Tuan. Sambil terlihat Chen Hai di sana bergumam, apa mungkin dia bertugas dalam mencuci dan memasak untuk yang mulia? Tidak heran dia bisa melihat sesuatu seperti, apa ada yang salah? Lupakan, biarkan saja mereka. Lalu ia pun berkata, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan kamu bakal punya kesempatan untuk berbicara dengan yang mulia sesudahnya. Sambil terlihat Liyun di sana bergumam, lupakan saja, tidak jarang aku mengatakan sesuatu yang baik di depan kaisar baru. Tapi tiba-tiba Chen Hai di sana pun merasakan sesuatu, dan ia pun melihat ke arah bawah. Lalu ia pun berkata, kalau kita perhatiin lebih dekat ke arah tanah di sini, sepertinya ada yang aneh. Sambil ia mengusap-ngusap tanah di bawahnya itu, dan ternyata terlihat sesuatu, dan ia pun berkata, ini adalah. Sambil ia membuka sesuatu itu, ternyata itu adalah pintu rahasia. Dan di sana Chen Hai pun berkata, ternyata desa itu adalah jebakan dan umpan, tapi ini adalah rahasia lain. Apa mereka akan menyadarinya? Sambil terlihat jalan itu yang menuju ke arah terowongan bawah, lalu mereka berdua pun memasuki. Chen Hai berkata, singkatnya, kamu harus mengikutiku dengan benar, berjalan di belakangku, dan hanya boleh menginjak tempat-tempat yang telah aku jalani. Liyun pun berkata, siap Tuan, aku ini warga negara yang baik. Sambil ia berjalan di belakang Chen Hai itu, tapi tiba-tiba dari sebelah sana terdapat seseorang di depan pintu, dan orang itu pun berkata, aku tidak menyangka bahwa kaki tangan kaisar bisa sampai ke sini, tapi sayangnya mereka tidak ada gerakan lagi sekarang. Seperti yang diduga dari anjing kaisar, aku tebak mereka sekarang pasti sudah memasuki rumah dan menghirup gas beracun sampai mati. Tapi tiba-tiba terlihat di sampingnya terdapat Chen Hai dengan tatapan tajam ke arah mereka, dan tiba-tiba terdengar suara jebrak. War, brengsek. Sekelompok sampah berani sekali berbicara seperti itu. Ternyata Chen Hai pun menghajar mereka berdua hingga pingsan. Liyun pun dari belakang bergumam, sungguh komplotan yang keras kepala. Kalau ini berakhir, aku akan mengundang Chen Hai makan malam di rumahku. Lalu Chen Hai bersama Liyun pun mendekati pintu itu. Chen Hai berkata, mereka kayaknya menjaga ruangan rahasia ini. Mereka menyembunyikan apa di dalam sini? Sambil Chen Hai menekan pintu itu dengan perlahan, dan ternyata di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang berada di dinding. Lalu Chen Hai pun berkata, ini adalah gambar desain segel Gyo kekaisaran. Sambil ia terbengong di sana memandangi tulisan-tulisan itu, lalu ia pun bergumam, awalnya aku mengira mereka cuma punya peta konsep teoretis, tapi sekarang mereka telah memperbaikinya.
Sambil terlihat seseorang yang menekan tombol rahasia di sana dan tiba-tiba pintu di belakang Chen Hai itu pun tertutup dengan sendirinya hingga ia pun berkata, apakah ada mata-mata? Sambil ia menoleh ke belakang dan ternyata itu adalah patriark keluarga Huang di balik pintu yang tertutup. Dan di sana ia pun berkata, sangat bagus bahwa kalian bisa menemukannya di sini, tetapi cuma sampai di situ. Ruangan ini terbuat dari biji Zenki khusus yang bisa disebut relik yang dapat menekan pergerakan Zenki. Kecuali di antara kalian ada yang punya kekuatan tak tertandingi yang sama dengan orang itu dan dapat mengabaikan efek relik. Kalau tidak ada, jangan harap kalian bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jangan merasa enggan, sumber daya yang kami habiskan untuk membangun rumah ini cukup untuk menumpuk puluhan orang. Lalu Chen Hai di sana pun emosi berkata, sialan, apa aku akan terjebak dalam perangkap ini? Aku gagal memenuhi harapan yang mulia. Bagaimana aku bisa melarikan diri dari sini kalau aku tidak bisa mentransfer energiku yang sebenarnya? Aku takut pria di sebelahku juga bakal tinggal bersamaku. Tapi tiba-tiba Liun di sampingnya pun langsung menghilang dan di sana Chen Hai pun terkejut berkata, orangnya pergi kemana? Sambil kita diperlihatkan Liun yang mendatangi lubang itu dan ia pun berkata, apa bagian di sini tidak terisi? Sepertinya ada lubang yang pecah. Sambil ia menunjuk ke arah lubang di sampingnya itu. Lalu Chen Hai pun mendatanginya berkata, nah iya kan, ini sebenarnya proyek ampas tahu. Apa yang dilakukan keluarga Huang? Ini seperti proyek di Indonesia. Sambil Liun pun tersenyum bergumam, aku akan membantumu kali ini agar aku bisa bergegas pulang untuk menemui istriku. Tapi segel giok kekaisaran harus ditangani. Benda itu sangat kuat sehingga aku tidak bisa membiarkannya menyakiti Josueli. Lalu Chen Hai pun berkata, tanah di bawah tanah punya kualitas khusus. Kalau kamu menggali dengan tangan kosong, kamu tidak bakal tahu sampai tahun berapa kamu akan menggali lubang ini. Lalu Liun pun berkata, Tuan, aku menemukan kalau ada satu hal yang bisa digunakan untuk menggali tanah. Aku cuma tidak tahu apa Tuan bersedia. Di sana Chen Hai pun terkejut berkata, apa yang kau katakan? Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian sebuah pedang yang ditusuk ke arah bebatuan dan di sana ternyata itu adalah Chen Hai yang menggali lubang dengan sangat cepat dan ia pun bergumam, pedang kesayanganku, butuh 3 tahun untuk membeli pedang yang tiada tara seperti ini. Kenapa aku menggunakannya untuk menggali? Dan ia pun berkata, kenapa tidak kau saja yang melakukannya? Kau malah cuma menonton di sana. Sambil terlihat Liun di sana yang berkata, aku ini cuma orang biasa dan aku tidak bisa melakukannya. Tuan, apa Anda pernah berlatih latihan pernapasan kura-kura? Lalu Chen Hai pun berkata, seni bela diri tingkat rendah semacam itu aku mengabaikannya. Lalu Liun pun berkata, itu hal yang buruk. Oksigen di sini tidak cukup. Kita mungkin bakal mati konyol di sini. Kusarankan untuk mengurangi pernapasan sebanyak mungkin. Sambil terlihat Chen Hai di sana terbengong. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan rumah dari Liun dan di sana terdapat Josueli yang tersenyum berkata, sayang, kamu sudah kembali. Apa kau mau tidur di pangkuanku? Apa kau pergi ke Menara Hongxiu? Kenapa pulang begitu lambat? Sambil terlihat ia yang hanya terdiam, ternyata ia pun belajar untuk menyapa Liun di sana. Lalu ia pun berkata, ini memalukan sekali. Kenapa aku berbicara sendiri? Lalu di waktu yang sama kita diperlihatkan Liun bersama Chen Hai yang menelusuri gua yang mereka buat. Liun pun berkata, kenapa Anda tidak berlatih teknik pernapasan kura-kura, Tuan? Sambil terlihat Chen Hai yang hanya terbengong. Lalu Liun pun berkata lagi, bukannya ini bakal menguntungkan bagi kalian karena kalian bisa berpura-pura mati di medan perang. Dan ia pun bergumam, atau karena takut bertemu denganku. Lalu Chen Hai pun berkata, konyol. Tugasku adalah untuk melindungi yang mulia. Bahkan kalau aku harus mengorbankan nyawaku, aku tidak pernah berpikir tentang mengambil nyawa seseorang. Tapi kelihatannya kamu paham betul tentang segalanya di medan perang. Sambil Liun di sana pun tersenyum dan berkata, aku sudah pernah merasakan pahitnya dari medan perang sebelumnya, jadi tentu saja aku memahaminya. Lalu Chen Hai pun menatapnya sambil bergumam, sepertinya aku terlalu meremehkan pria ini. Tidak mengherankan bahwa keberanian dan pengalaman pria ini dapat membuatnya berada di sisi yang mulia. Tapi sangat disayangkan basis kultivasinya sedikit lebih lemah. Sambil kita diperlihatkan banyak orang di sana dan seseorang pun berkata, semua yang ada di sini adalah salah satu master terbaik di daerah Dagan dan kemudian kami akan mengendalikan kekuatan kalian untuk membantu klan Huang kami. Ketika saatnya tiba,
kita akan dihormati dan kalian akan sangat diperlukan. Sekarang Chen Hai sudah mati, salah satu penghalang terbesar kita sudah hilang dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita, dan itu adalah wakil kepala Huang, yaitu Da Huang. Di sana ia pun bergumam, ketika saatnya tiba patriark mungkin bisa menjadi perdana menteri. Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan suara ketukan dari balik tembok itu. Lalu ia pun berkata, apa yang ada di belakangku? Bagaimana tembok itu retak? Sambil kita diperlihatkan batu bata itu yang nongol dan retak di sana, dan tiba-tiba tembok itu pun meledak di hadapan Da Huang itu dengan sangat dahsyat. Lalu keluarlah seseorang berkata, akhirnya bisa keluar juga setelah sekian lama menggali. Ternyata itu adalah Chen Hai bersama Liyun. Chen Hai berkata, ngomong-ngomong, ini tempat apa? Apakah kita masih berada di markas rahasia keluarga Huang? Aku ingat kau adalah orangnya keluarga Huang kan? Sambil terlihat Da Huang itu yang terkejut. Lalu ia pun berkata, apa yang kalian lakukan di sini? Kau Chen Hai kan? Kau bukan pemberontak yang ada di sini kan? Sambil terlihat anak buahnya yang berada di sampingnya itu. Lalu mereka pun menyerang ke arah Chen Hai bersama Liyun, dan mereka berkata, singkirkan mereka, ambil kepala Chen Hai dan kalian akan mendapatkan hadiah 10.000 emas. Lalu Chen Hai pun berkata, kamu bersembunyi saja, yang ini serahkan padaku, sambil ia menyuruh Liyun di sana untuk bersembunyi. Dan tiba-tiba Chen Hai pun menebas beberapa orang di sana dengan sangat cepat, dan di sana orang-orang itu pun kewalahan melawan Chen Hai sendirian. Lalu tiba-tiba terlihat dari belakang Chen Hai sebuah tebasan yang sangat cepat diarahkan ke arah punggungnya, tapi ternyata ia pun dapat menangkis serangan itu, dan kita diperlihatkan orang dengan muka sangar itu yang menatap ke arah Chen Hai, dan tiba-tiba dari atasnya terdapat seseorang yang menyerang lagi ke arah Chen Hai, tapi tiba-tiba lagi terdapat sebuah kerikil yang diarahkan ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah kerikil yang diarahkan ke arah orang yang melompat tadi, hingga orang itu pun terjatuh dan membacok punggung dari orang yang di depan Chen Hai itu, hingga orang itu pun terkapar. Lalu Chen Hai pun bertanya-tanya sambil berkata, apa dia lagi sial atau aku yang lagi beruntung? Kenapa dua-duanya tiba-tiba mati? Di sana Liyun pun bergumam, aku tidak bisa mengungkapkan identitasku, jadi aku cuma bisa membantumu secara diam-diam. Sambil kita diperlihatkan Du Huang di sana yang terkejut, dan ia pun memandangi anak buahnya yang terkapar sambil bergumam, bagaimana bisa? Bahkan jika Chen Hai kuat, kenapa tidak satu pun dari mereka yang mampu melawannya? Mereka ini adalah master dari Dagan, kenapa semuanya mudah untuk dikalahkan? Sambil ia ketakutan di sana. Lalu tiba-tiba ia pun berlari sambil ia berkata, kejam sekali kalian, aku tak akan melupakan dendam ini. Sambil terlihat Liyun di sana yang meliriknya, dan tiba-tiba ia pun dihantam kerikil lagi oleh Liyun di bagian belakang kepalanya, hingga ia pun tersungkur di sana. Liyun berkata, apa kau mau kabur dariku? Sambil kita diperlihatkan beberapa master di sana yang sudah tergeletak terkalahkan oleh Chen Hai bersama Liyun itu. Lalu Chen Hai pun berkata, kenapa aku jadi begitu kuat? Sekelompok orang ini menyerang bersama-sama. Apa mungkin aku tiba-tiba jadi kuat karena terdesak ya? Lalu tiba-tiba tempat itu pun runtuh. Di sana Chen Hai pun berkata, apa yang terjadi? Lalu kita diperlihatkan Du Huang di sana yang berkata, Chen Hai, jangan berpikir kau bisa melarikan diri dari sini sendirian. Fondasi di sini sudah dihancurkan oleh kami sebelumnya. Sebentar lagi bakal hancur. Perkiraan waktunya sudah tepat. Sambil terlihat Chen Hai di sana yang menoleh. Lalu Du Huang di sana pun berkata lagi, Chen Hai, ayo mati bersamaku. Hidup keluarga Huang. Sambil ia berteriak di sana, dan kita diperlihatkan atap bangunan itu yang sudah runtuh dengan sangat cepat. Di sana Chen Hai pun melihat ke arah atas dengan sangat ketakutan, sambil terlihat ia yang menutupi mukanya, dan tiba-tiba terlihat sebuah sinar di sana, dan Chen Hai pun berkata, kenapa aku baik-baik saja? Ternyata Liyun pun melindungi Chen Hai di sana menggunakan barrier, dan Chen Hai berkata, apa yang terjadi? Ki dijadikan pelindung. Sambil ia melirik ke arah Liyun, dan Chen Hai pun bergumam, apa karena orang ini? Bagaimana bisa dia memiliki ki yang begitu kuat? Mungkinkah dia? Liyun pun bergumam, gawat, itu adalah pilihan terakhir, dan sepertinya sudah terungkap sekarang. Apakah aku akan membunuhnya? Tidak mungkin aku melakukannya kan? Aku cuma bisa membuatnya amnesia fisik. Trik itu telah dicoba berkali-kali dan terbanyak urutan kedua di dunia, sehingga ia sekarang memiliki legenda tidur kedua di dunia.
Tapi tiba-tiba Chen Hai di sana pun berkata, "Ah, itu dia, aku paham." Sambil terlihat Liun yang bergumam, Apa yang kau pahami lagi?" Lalu Chen Hai pun bergumam, tidak heran dia tinggal di sisi yang mulia. Seni bela dirinya jauh lebih baik dariku. Itu pasti senjata yang mulia digunakan untuk menghadapi pemberontak. Dengan cara ini hal aneh sebelumnya bisa masuk akal. Kau layak berada di samping yang mulia. Tanpa diduga ada prajurit yang kuat di samping yang mulia. Ini bagus sekali. Dan ia pun berkata, "Saudara Liun, mulai sekarang kita adalah saudara." Sambil ia merangkul Liun di sana, dan Liun pun bergumam, "Meskipun aku tidak tahu apa yang salah dengannya, sepertinya aku tidak perlu menggunakan amnesia fisik untuknya." Lalu Chen Hai pun berkata, "Aku akan melaporkan kembali ke istana sesegera mungkin. Aku harap kamu bisa melindungi yang mulia setelah itu." Lalu Liun pun berkata, "Jangan khawatir, serahkan padaku." Dan ia pun bergumam, "Makan? Apa itu makanan penjara? Lalu biarkan aku melindungi kaisar baru." Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya sebuah guci yang dibanting di sana. Ternyata itu adalah Patria keluarga Huang, dan di sana ia pun marah berkata, "Bajingan, aku kehilangan begitu banyak personel elit kali ini." Sambil terlihat anaknya dari samping yang berkata, "Ayah, jangan panik. Aku punya rencana untuk kesenjangan personel dan aku bisa dengan cepat mengisi personel kembali, dan mereka semua adalah master dari orang yang jauh lebih kuat dari tentara kali ini." Lalu Patria itu pun berkata, "Rencana apa? Jelaskan padaku." Sambil terlihat anaknya yang berbisik kepada ayahnya itu, dan ia pun berkata, "Begini ayah." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Patria itu yang bergembira berkata, "Strategi yang luar biasa, ini benar-benar bagus. Kali ini kaisar pasti akan benar-benar habis anakku." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan istana dari Soswali, dan seseorang pun berkata, "Apa kamu tidak menangkapnya? Kelihatannya mereka cukup waspada." Ternyata itu adalah Soswali, dan ia pun berkata lagi, "Kira-kira persiapannya sudah dilakukan sejak zaman kaisar pertama. Apa mungkin kaisar sebelumnya tidak mengetahuinya? Apa ada informasi tentang partisipasi Huang dalam penelitian segel Gyo kekaisaran?" Sambil ia membaca buku di sana. Lalu kita diperlihatkan Chen Hai di sana yang berkata, "File yang tersisa tidak mencatat informasi ini yang mulia. Mungkin ada catatan yang relevan di Tiangong Yuan, tetapi itu ditutup karena kaisar pertama meninggal." Lalu Soswali pun berkata, "Pergilah dan cari sebuah petunjuk." Di sana Chen Hai pun menjawab, "Baik tuan." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bangunan tinggi di sana, dan Liun yang sudah berada di hadapan bangunan itu, dan ia pun berkata, "Ini dia Tiangong Yuan." Sambil ia berjalan mendekat ke arah bangunan itu, dan ia pun berkata lagi, "Ini adalah tempat segel Gyo kekaisaran yang telah diteliti. Ini baru 1 tahun, tetapi kalau dipikir ini sudah agak usang." Sambil kita diperlihatkan juga beberapa penjaga yang sudah tergeletak akibat hantaman dari Liun, dan Liun pun membuka pintu di depannya itu. Lalu ia pun terkejut melihat ke arah patung di depannya, dan di sana patung itu pun menyerupai kaisar pertama. Sambil Liun memandangi patung itu berkata, "Kaisar tua sebelumnya itu narsis banget ya, bahkan dia membangun patung batu untuk dirinya sendiri. Ini benar-benar mengganggu pandangan. Kuhancurkan aja dah." Sambil ia menunjuk ke arah patung besar itu dengan aura yang sangat membara di bagian ujung jarinya, dan tiba-tiba patung itu pun segera retak di hadapan Liun, hingga patung itu pun hancur berserakan di sekelilingnya. Dan Liun pun terkejut berkata, "Apa ini? Rupanya ada jalan rahasia di bawah patung batu. Kaisar tua itu cukup licik juga ya." Sambil ia akan menuruni tangga itu, dan kita diperlihatkan ia yang berada di tangga itu sambil berkata, "Kalau bukan karena aku yang menghancurkan patung batu itu, tidak mungkin ada yang menyadari kalau ada lorong bawah tanah, bukan? Apa dia tidak mengira patung batu itu akan dihancurkan olehku saat pertama kali aku melihatnya?" Sambil ia mendatangi sebuah pintu yang disegel di sana, lalu ia pun berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Apa ada orang keluarga Huang yang bersembunyi di dalam ya?" Lalu tiba-tiba pintu itu pun dihancurkan oleh Liun dengan sangat cepat, dan ia pun berkata, "Jangan bergerak."
Ternyata itu adalah segel dan ia pun berkata, ini adalah segel Gio Kekaisaran. Sebentar, kenapa ada 3 pedang? Jelas hanya ada 1 yang melukaiku waktu itu. Apa totalnya ada 4 pedang? Sambil ia memandangi segel itu dengan tatapan tajam, lalu ia pun berjalan menuju ke arah lainnya dan ia pun melihat beberapa gulungan di sana, dan Liun pun membacanya sambil berkata, data ini sedikit familiar, bukannya ini informasi tentang kemampuan bertarungku, catatannya cukup detail. Tapi tiba-tiba seseorang pun datang sambil berkata, kenapa pintu ini rusak? Cepat katakan apa yang kau inginkan. Sambil terlihat seseorang itu yang tinggi besar dan ia pun berkata, oi, kenapa kau tidak pakai seragam malam harinya? Lalu Liun pun menjawab, maaf, aku terlalu bersemangat untuk keluar dan lupa membawanya. Lalu ia pun bergumam, dari mana orang ini berasal? Apa dia dari keluarga Huang? Akan kuhajar dan kuinterogasi dia terlebih dahulu. Lalu orang itu pun berkata, kenapa kau bisa begitu ceroboh? Kembali dan ambil lagi jalan rahasia ini di belakangmu. Sambil terlihat Liun yang menoleh berkata, jalan rahasia, dan tiba-tiba orang itu pun melompat dengan sangat cepat menuju ke arah pintu itu, dan ia pun berkata, kau pikir aku bodoh? Memangnya ada keluarga Huang yang tidak ku kenal? Aku adalah salah satu ahli bela diri terhebat. Apa kau tidak ingin mengejarku? Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena dari depannya terdapat Liun yang berkata, Cilu ba, dan orang itu pun bergumam, apa? Kapan dia berlari di depanku? Lalu dengan cepat ia pun bersujud di sana sambil berkata, maafkan saya, tolong lepaskan saya Tuan. Aku adalah Huang Sheng. Aku berasal dari keluarga Huang yang terbiasa menjalankan tugas karena keterampilan dari saya yang bagus dan cepat Tuan. Tolong maafkan saya. Dan ia pun bergumam, siapa sebenarnya dia? Seni bela dirinya sangat kuat. Lalu Liun pun berkata, lalu kenapa kau kabur? Dan Liun pun bergumam, kenapa langsung nyerah aja nih orang? Lalu orang itu pun menjawab, bukannya ini menakutkan, baik orang kekaisaran atau pemberontak bisa datang ke sini, aku tidak bisa memprovokasi mereka. Lalu Liun pun berkata, kamu jujur sekali, aku suka orang yang jujur, kenapa kamu datang ke sini? Orang itu pun menjawab, saya datang ke sini dari jalan rahasia rumah tua Huang. Karena rumah Huang digeledah, saya kehilangan kontak dengan keluarga Huang, saya lari ke sini sendirian. Saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan sesuatu dan kemudian membantu orang miskin dan membantu wanita dan juga janda-janda muda Tuan. Sambil Liun pun mendekat ke arahnya berkata, tak kusangka kau rupanya orang baik, jelaskan lebih rinci. Dan orang itu pun menjawab, saya senang memberi sedekah kepada pengemis dan pergi ke menara Huang Xiu untuk memberikan kenyamanan kepada para wanita di sana Tuan. Lalu Liun pun berkata, tidak apa-apa untuk berbicara kalau kau ingin menikmati para wanita di sana, artinya kau bertindak sendiri kan? Lalu apa kau tahu di mana orang-orang dari keluarga Huang bersembunyi sekarang? Lalu orang itu pun menjawab, saya sudah meninggalkan klan Huang. Kalau tidak, saya tidak akan datang ke sini sendirian untuk mencuri barang. Tetapi saya tahu yang lain. Anda kalau berada di sini tidak lebih dari informasi tentang segel Gio Kekaisaran. Saya tahu banyak Tuan. Lalu Liun pun berkata, kau cuma orang sampingan, berapa banyak yang bisa kau ketahui? Lalu orang itu pun menjawab, saya sering berhubungan dengan istrinya, hubungan yang lebih dekat Tuan. Dan Liun pun berkata, aku langsung jadi segar setelah mendengar ini. By the way, orang ini adalah selingkuhan dari istri Patriak yang cantik kemarin ya Mo. Dan ia pun berkata, keluarga Huang tidak pernah berpartisipasi dalam penelitian segel Gio Kekaisaran. Tetapi setelah perang, para pengrajin Institut Tianghong beralih ke keluarga Huang kami. Dia memberitahu Patriak banyak hal dan juga menggali jalan rahasia ketika Tiang Huang Yuan ditutup. Lalu Liun di sana pun bergumam, ini sebabnya. Masuk akal juga kalau keluarga Huang menguasai segel Gio Kekaisaran begitu cepat adalah semua berkat orang ini. Lalu orang itu pun berkata lagi, karena Anda sendirian, jadi Anda pasti seorang pemberontak. Dengan kata lain, Anda adalah orang yang ada dalam legenda pemberontak kan? Lalu ia pun bergumam, tanah bergetar-getar dan aku bisa merasakan bahwa orang-orang dari kekaisaran telah tiba.
Sambil kita diperlihatkan beberapa orang yang berlari di sana, ternyata itu adalah Chen Hai bersama para pengawalnya yang mendatangi Liyun bersama orang itu. Dan orang itu pun bergumam, maafkan aku ingin hidup, sambil ia melirik ke arah Liyun itu. Dan ia pun berkata, saya dari keluarga Wang dan saya bersedia menceritakan keseluruhan kisahnya, Tuan. Ini adalah para pemimpin tentara pemberontak. Aku rela menyerah, tapi orang ini adalah pemimpin pasukan pemberontak. Jadi kalian tangkap dia duluan, sambil ia menunjuk ke arah Liyun. Dan tiba-tiba beberapa saat kemudian kita diperlihatkan seseorang yang diborgol. Ternyata itu adalah orang tadi yang diborgol, dan ia pun terbengong di sana. Lalu ia pun berkata, apa yang kalian lakukan? Aku cuma orang kecil, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan dia? Apa kalian bodoh? Apa kalian tidak tahu dia adalah pemimpin tentara pemberontak? Sambil ia marah-marah di sana. Lalu Chen Hai di sana pun tersenyum bergumam, kau tidak bisa membohongiku. Kalau aku tidak bisa mengkonfirmasi identitasnya lebih awal, aku mungkin akan sangat mempercayaimu. Ini adalah orang di sebelah yang mulia. Bagaimana mungkin dia adalah pemimpin pasukan pemberontak? Jika itu benaran, itu bakalan berakhir dari awal kan? By the way, Chen Hai pun tidak percaya kalau Liyun itu adalah pemimpin pemberontak ya Mo. Dan di sana Chen Hai pun berkata, seperti yang diharapkan darimu, kamu bertindak selangkah lebih cepat dariku, dan sekarang kamu sudah membuat kontribusi lain. Lalu Liyun pun berkata, santai saja, kamu juga sudah bekerja keras, Tuan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman Liyun di malam hari, dan di sana Liyun pun membuka pintu rumahnya sambil ia berkata, akhir-akhir ini aneh sekali, apakah Chen Hai berencana datang kepadaku untuk menyerah? Tapi aku sudah lama berhenti memberontak kan? Ternyata dari depannya terdapat Soswali yang berkata, kamu habis dari mana? Dan Liyun pun menjawab, pergi untuk melindungi Kyoto. Dan Soswali pun mendekat berkata, aku tahu kamu sedang membual, mana mungkin Kyoto membutuhkan perlindungan darimu. Lalu Liyun pun berkata, kalau untukmu tidak peduli seberapa keras dan lelahnya aku akan menjadi pahlawan yang melindungi Kyoto sayang. Sambil terlihat mereka berdua yang berpegangan tangan mesra. Lalu Soswali pun berkata, ingatlah kalau kamu itu orang miskin, jadi kamu harus makan dengan baik dulu. Aku membuat ini sendiri, jadi kamu harus memakan semua pahlawanku. Sambil terlihat Soswali di sana yang malu-malu melihat ke arah Liyun dan bersambung mo.